Halo warga Wibu, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gua mau nge-review anime One Piece chapter 1139. Gimana ceritanya? Langsung saja ikimasu. 霞の呼吸七の型しぶき Lo udah tahu belum? Di chapter 1139 anime One Piece yang berjudul Pelahap Gunung. Di dalam cerita chapter tersebut, Luffy, Zoro, dan Nami juga beberapa raksasa yang ikut mereka masih mengeksplorasi kastil Aurus untuk mencari kunci pembebas Loki. Namun sayang, tak ada yang tahu di mana kunci itu disembunyikan. Roro lalu berkata, kemungkinan yang tahu letak kunci itu adalah Tuan Zoro. Luffy menanggapi perkataan Roro. Memang kakek dengan pedang menancap di kepalanya itu mau memberitahuku lokasi kuncinya. Zoro pun juga ikut menimpali perkataan Luffy. Mana mungkin dia akan ngasih tahu dan membiarkan Loki lolos. Itu kejahatan serius. Dan kita malah mau mencoba membebaskannya. Tiba-tiba Nami bersuara. Ia berteriak karena telah menemukan sesuatu. Semua orang langsung menghampiri Nami, ingin tahu apa yang ditemukan dia. Rodo yang melihat karpet merah setelah menghampiri Nami, wajahnya memucat karena karpet merah itu mengarah ke singgasana sang raja. Setelah mereka sampai di ruang tahta, semua orang terkejut dengan keadaan ruang yang sangat hancur akibat pertarungan. Tapi Luffy tiba-tiba menemukan tanda seperti simbol rune tepat di depan tahta yang masih utuh tanpa kerusakan. Semua orang lalu melihat tanda itu dan tak tahu apa itu sebenarnya. Rodo yang mendekat dan melihat lebih jelas, ia menjelaskan kalau tanda lingkaran yang mirip rune itu adalah semacam ritual pemanggilan iblis. Luffy yang mengamati lingkaran rune itu berkata kalau sepertinya dia pernah melihat di suatu tempat belum lama ini. Dia mencoba mengingat-ingat tapi tak ingat. Tiba-tiba ada suara memanggil Luffy. Luffy menanggapi dan bertanya kepada suara yang memanggilnya tanpa ada wujud dan bertanya, apakah kau ini iblis? Suara itu terus berkata kalau ia sangat ingin bertemu dengan Luffy. Rodo, meski badannya raksasa yang mendengar suara tanpa wujud, sangat ketakutan. Mukanya memucat dan berkeringat dingin. Dia ingin kabur, tapi Luffy menghentikan Rodo yang akan kabur. Detik berikutnya, sebuah kapak berputar dan menancap di dinding. Semua orang melihatnya terkaget-kaget, terlempar dari tempatnya masing-masing. Lalu Luffy melihat seseorang duduk di tahta dan memanggil semua orang. Semua orang mengalihkan perhatiannya ke arah tahta. Rodo ternyata mengenali orang itu, namanya adalah Yashi. Ia lalu bertanya, kenapa Anda di sini? Yashi pun berkata, aku menemukan haki aneh dari dalam kastil, tapi saat aku kesini sudah menghilang dan malah menemukan kalian. Yashi ini adalah penduduk Elbaf. Dia manusia dan juga merupakan mantan bajak laut. Dan Pak Toyashi pun berkata, aku sudah dengar kalau kau itu Mugiwara no Luffy yang mengalahkan Kaido di Wano Kuni. Aku jadi ingin pergi ke Wano Kuni lagi. Dan Rodo pun mengenalkan kepada Luffy, Zoro, dan Nami kalau Pak Toyashi ini adalah ayahnya Kolon dan suaminya Ripley. Kolon itu saat di perpustakaan sekolah yang tiba-tiba menyerang Luffy. Luffy pun mengingat bocah raksasa itu dan juga ibunya. Nami juga berkata, tak kusangka ada manusia sepertimu yang menikah dengan raksasa. Pak Toyashi berkata dengan sambil turun dari tahta.
Cinta itu kebebasan. Secara historis sudah banyak ras berdarah campuran di dunia ini seperti Bukaner, Dosun Dada, suku kaki panjang dan leher panjang, Wotan, ras hibrida. Kesulitan hidup, tapi di setiap zaman selalu ada yang tahu caranya beradaptasi. Zoro juga menimpali. Ia berkata, "Wah, pengetahuanmu cukup banyak, Pak Tua. Sebenarnya siapa kau ini?" Pak Tua Yashi berkata kalau dirinya adalah pejuang cinta. Luffy tiba-tiba menyela. Sanji mungkin kalau dia sudah tua akan mirip dengan Pak Tua ini. Luffy pun kemudian menanyakan tentang lokasi kunci untuk membebaskan Loki. Rodo mengingatkan agar Luffy tidak menanyakan sesuatu seperti itu dengan santai. Pak Tua Yashi menjawab, "Loki ya, menarik. Aku suka saat orang lain menyebabkan suatu masalah." Nami yang mendengar perkataan Pak Tua Yashi gregetan dibuatnya. Lalu ia berkata lagi, "Nona, rahasia itu ada untuk disebarkan," kata Pak Tua Yashi. Nami pun semakin gregetan. Kemudian Pak Tua Yashi bertanya kepada Luffy, "Kau tahu Loki itu orang macam apa? Apa yang akan kau lakukan ketika hal buruk terjadi?" Luffy dengan santai menjawab, "Aku akan menghajarnya dan mengurungnya kembali kalau terjadi hal buruk." Pak Tua Yashi pun bercerita kalau Shanks yang dulu mengurung Loki dan sejak saat itu tak ada orang yang bisa menghentikannya lagi. Luffy dan Zoro tak mau repot mendengarkan apa kata Pak Tua Yashi. Mereka langsung pergi karena Pak Tua Yashi terlalu banyak bicara dan buang-buang waktu saja, kata mereka berdua. Nami juga mencoba menghentikannya, tapi dia tahu kalau itu tak akan berpengaruh kepada kedua orang ini. Rodo juga minta maaf atas sikap Luffy dan Zoro. Pak Tua Yashi malah tertawa dan mengingat masa lalunya saat memperingatkan Roger, dan itu sangat mirip dengan tindakan Luffy. Lalu Pak Tua Yashi menyuruh Rodo untuk mendorong kursi tahta itu. Di tempat pesta, Usopp yang mendengarkan cerita tentang bajak laut, Roger terpana setelah mendengar kalau ada orang yang kuat selain Rayleigh. Dari cerita para raksasa, orang ini pernah membantai ratusan bajak laut sendirian hanya dengan 2 kapalnya, dan ia juga meratakan gunung tanpa pohon tersisa. Dan karena itulah sosok legenda ini diberi nama pelahap gunung. Sanji dan Brook hanya mendengarkan kisah itu. Usopp masih terpana. Tiba-tiba Jinbe berkata, "Itu kisah yang terkenal kok. Pria itu dijuluki tangan kiri Raja Bajak Laut. Ia berdiri berdampingan dengan wakil kapten Silver Rayleigh. Di dalam kastil orang yang dibicarakan tentu saja Pak Tua Yashi. Ia sedang ikut mengeksplorasi kastil bawah tahta bersama Luffy, Zoro, Nami, dan juga Rodo. Ternyata ruang rahasia banyak kotak harta yang kosong. Nami yang melihat itu sangat marah dan kecewa. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu Pak Tua Yashi menunjukkan kepada mereka sebuah kunci besar yang masih berdiri kokoh. Dan ia pun mencabut kuncinya lalu berkata kepada Luffy, "Kalau kau benar-benar ingin mengambilnya, coba saja kau ambil dari tanganku, kalau bisa." Dan identitas Pak Tua Yashi pun terbongkar. Ternyata dia adalah sang tangan kiri Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Ia dikenal dengan nama Scober Gaban. Itu tadi adalah One Piece chapter 1139. Jangan lupa dukung channel gua Wiburabek di YouTube dan juga Beast Station. Sampai jumpa lagi. Good luck and have a nice day.